Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa min ahlakihim radhiyallahu anhum syiddatul ju'i bi tariqatis syar'i. Pembahasan kitab Tanbihul Muhtarin malam ini yaitu terkait keteladanan akhlak para sufi sholihin, yaitu di dalam syiddatul ju', mengosongkan perut, bitori kotis syar'i, ya, dengan mengikuti aturan syariat. Jadi artinya bahwa di dalam melaksanakan riyadhah puasa, ya, itu harus berpegang pada ketentuan syar'i, gitu. Wa illam yajidu, dan jikalau mereka tidak menemukan syai'an, sesuatu halalan yang halal, ya'kuluhu, yang mereka memakannya. Jadi misalnya mereka ya mau makan itu memang tidak ada yang dimakan, ya. Terlebih yang halal gitu. Tawu al-layali, tahu mereka bermalam dalam keadaan lapar, ya. Al-layali, yaitu dalam malam, wal ayyami, dan hari. Pembahasan ini ya sangat relevan bagi para salik yang sedang berproses memahami ilmu bagaimana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan kutipan dari keteladanan para sufi terdahulu, yaitu bagaimana mereka melakukan upaya tirakat, kalau bahasa Jawa tirakat, ya, atau riyadhah mujahadah. Salah satunya adalah alju, yaitu lapar atau mengosongkan perut. Namun demikian, dalam mengosongkan perut tetap bitoriqati syar'i, dengan mengikuti aturan agama. Maka di dalam Islam, ya, ada puasa yang menjadi ajaran Nabi, yaitu puasa Senin Kemis, ya. Ini termasuk puasa sunnah. Dan juga puasa Daud. Ya, puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Ini juga sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, berpendapat soal tirakatnya seorang salik ya harus dalam wilayah aturan syariat, gitu. Ya, puasanya juga puasa sesuai aturan syariat, gitu. Nah, bagaimana kalau ada praktek misalnya puasa
mutih 7 hari 7 malam gitu. Kalau 7 hari 7 malam ini kan ya sudah bukan ketentuan syarak karena Nabi tidak memberikan contoh seperti itu. Kalau mutih, ya mutih itu misalnya hanya makan nasi atau yang tidak bernyawa, ini hanya sekedar sebagai strategi ya untuk mengurangi unsur-unsur makanan yang memiliki unsur ya seperti daging, ikan laut, gitu. Karena semua makanan ini memiliki efek pada nafsu. Ya. Kalau ada istihad misalnya tetap puasa Senin Kemis atau puasa Daud, kemudian ditambah misalnya tidak makan daging atau tidak makan ikan laut, hanya mengurangi maksudnya. Itu ya nggak ada masalah selama mengikuti thariqatus syar'i. Thariqatus syar'inya mana? Ya dia puasa pada hari Senin dan Kamis atau puasa pada hari Daud. Ya, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa gitu. Hanya soal pengurangan tadi lauk misalnya karena punya tujuan. Gitu. Tujuannya apa? Supaya nafsu-nafsu yang tumbuh bersumber dari makanan yang disuplai oleh daging dan ikan itu bisa mengalami penurunan grafiknya. Ya, contoh ya misalnya ada sebuah komunitas Torekoh ya seperti Naksabandiyah ya, Kholidiyah itu kalau ada suluk bulan Muharram, bulan Rajab atau bulan puasa itu para salikin ya itu puasanya tidak boleh makan ikan atau berdaging gitu. Ya tahu tempe sama sayur bening gitu. Nah, tentu punya tujuan. Ya, tujuannya adalah untuk membersihkan unsur-unsur ya nafsu yang sumbernya ya dari ikan dan daging yang ini kalau tidak dikurangi ya ini akan mengurangi kualitas di dalam suluknya. Jadi ini sebagai sebuah istihad para masyayikh dan ini tidak keluar dari syarak itu. Yang keluar dari syarak itu tadi misalnya ya 7 hari 7 malam ngebleng, nggak makan, nggak minum gitu. Nah, ini nggak ada tuntunan syaraknya. Atau puasa misalnya dengan dikubur misalnya. Ini juga tidak ada tuntunan syaraknya. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani ya ini sebagai guru besar ulama tasawuf, ulama tarekat ya, para salik hendaklah ketika riyadhah mujahadah tetap dalam wilayah thariqatus syar'i, yaitu melalui jalan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, tidak boleh keluar dari syariat Islam. Sebab pasti mandorot ya. Misalnya ada orang ya, 3 hari 3 malam ngebleng, nggak makan. Nah, ini ada mandorot yang memiliki mafsadah lebih besar. Itu. Apalagi sampai 7 hari. Ini juga memiliki mafsadah yang lebih besar. Itu. Nah, karena tujuan syariat itu adalah hifdun nafas ya, salah satu maqasidus syar'i adalah hifdun nafas, maka hal-hal yang membahayakan manusia ya, seperti tidak makan 7 hari 7 malam atau 3 hari 3 malam yang ini sudah keluar dari itu, maka tidak direkomendasikan ya oleh
Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Gitu. Karena itu bagi para salik ya dalam melakukan riyadhah mujahadah ya harus dalam thariqatus syar'i. Ya, dalam koridor syariat yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad jarabu ya, waqad jarabu dan sungguh telah merasakan ada. Jarabu itu tajribah. Itu sudah melakukan sebuah proses penelitian ya. Jadi jarabu ini sudah merasakan praktek secara nyata. Nah, ini yang disebut empiris ya. Seperti para salik yang pernah merasakan suluk 10 hari ya. Nah, itu empiris. Karena dia sudah mengamalkan dan merasakan itu. Pasti samrohnya, buahnya pasti ada gitu. Nah, mu'alif menjelaskan waqad jarabu ini sudah dibuktikan oleh para ulama, masyayikh, para mursyid. Siapapun para mursyid, para masyayikh yang riyadhahnya tetap dalam koridor syariat, ya syara, ya insya Allah dalam posisi ya lurus, ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mafhum mukhalafahnya berarti kalau ada salik yang riyadhahnya sudah mukhalafatus syar'i, ya sudah melawan syara, ya contohnya misalnya ya ada suluk terus ninggalin sholat gitu kan. Jadi ini suluk di sebuah tempat ya. Terus maghrib, isya, subuh, duhur, asar itu nggak ngerti, ditinggalkan. Nah, ini sudah keluar dari thariqatus syar'i. Suluk ya suluk dalam kondisi perut lapar, zikir, tapi waktunya sholat juga harus sholat. Justru disempurnakan dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Itu. Jadi kalau misalnya ada kaifiat seorang salik suluk ya 10 hari terus sampai enggak sholat, ini sudah keluar dari syariat dan ini ya tidak perlu diikutin karena Nabi tidak mengajarkan gitu. Nah, para mursyid yang berpegang teguh pada syariat Nabi pasti prakteknya tetap berpegang teguh pada syariat Nabi zahir maupun batin. Itu. Karena itu jangan sampai kemudian ya ada tawaran suluk 3 hari 3 malam masuk dalam kamar tidak perlu sholat. Gitu. Ini sudah keluar dari syariat. Wong sekali nggak sholat aja nggak boleh. Apalagi sampai 3 hari. Gitu. Nah, berbeda dengan seorang salik yang suluk, terus kemudian ketiduran, gitu ya. Ketiduran terus kebablasan. Nah, karena kalau tidur ini kan rufi al-qalam an salasin, termasuk yang makfukan kalau dia benar-benar tertidur. Tapi kalau sudah tahu bahwa ini suluknya syaratnya tidak boleh sholat, ya ini sudah mukhalafatus syariah, sudah keluar dari syariat. Jadi kalau pingin kita wusul ilawah dengan jalan syariat yang lurus, ya ikutilah syariat Nabi zahiron wa batinan. Nah, bagaimana kalau ada praktek-praktek lain tadi? Ya. Kalau sudah keluar syariat Nabi, otomatis ada potensi penyimpangan. Misalnya tadi, ya menganggap tidak penting sholat, ini kan sudah penyimpangan.
Terus bagaimana dampak yang dia rasakan, misalnya dia masuk ke wilayah rohani, pasti juga akan banyak tipu daya, ya. Akan banyak godaan-godaan yang itu kalau tidak kuat syariatnya pasti akan ditipu, diperdaya oleh godaan-godaan di wilayah rohani. Itu. Kita bisa melihat ya dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu dikisahkan beliau pada saat suluk kholwat, ya, kemudian setelah sekian hari tiba-tiba ada cahaya, terus mengaku ya dirinya Allah, terus berkata, qad abahtu lakal muharramat, qad abahtu, sungguh aku perbolehkan laka bagimu ya Abdul Qadir al muharramat, segala yang aku larang. Itu. Mana mungkin Allah memberikan sebuah perintah berlawanan dengan perintah di dalam Al-Quran? Tidak mungkin. Nah, andai Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang yang kuat dan kokoh dalam syariatnya, misalnya ada tipu daya seperti itu, ya, terutama orang yang tidak pernah ngerti dalil Quran dan hadis, ini bahaya. Pasti akan diiyain. Wih, saya sudah ma'rifah dong, berarti saya sudah boleh nggak sholat gitu. Bahkan saya diperbolehkan untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah, ya kan? Nggak sholat boleh, judi boleh, minum-minuman boleh, zina boleh gitu. Ini kalau tidak memiliki timbangan syariat, pasti banyak tertipu di situ. Nah, jadi sebenarnya apa yang diuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam manaqibnya ini sebagai pelajaran buat generasi sekarang, bahwa ketika seorang salik suluk itu pun ya ada godaan. Nah, godaan ini kalau kita nggak kuat kokoh di dalam ilmu, ya, tidak berpegang pada syariat Nabi, tidak berpegang pada dalil Quran dan hadis, potensi untuk ditipu oleh iblis itu sangat mungkin sekali. Maka para masyayikh ya mengingatkan, man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaiton. Bagi yang tidak punya syekh, maka syekhnya itu adalah setan. Ini ya warning bagi para salik ya dalam melakukan riyadhah mujahadah, harus tertib lahiriahnya ngikuti syariat Nabi, begitu juga batiniahnya pada saat mengalami pengalaman-pengalaman rohani tetap dalam berpegang teguh pada syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tajribat, ini sudah empiris dialami oleh para sufi masyhur, ya. Ya, seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Syekh Abdul Abbas, dan semua para sufi yang memiliki martabat tertinggi di sisi Allah pasti tertib syariat hakikatnya, lahir dan batinnya, tidak yang aneh-aneh itu. Nah, misalnya ada orang mengklaim itu nggak pernah sholat kok, punya makom tertinggi kewalian gitu, ya itu kan pengakuan dia. Apakah benar makomnya benar di sisi Allah itu tinggi atau di sisi Nabi besar Muhammad SAW tinggi? Belum tentu, karena apalagi kalau sudah mukhalafatus syariatun Nabi, sudah jelas membelakangi syariat Nabi, ya pasti akan ditegur oleh Allah. Kamu mengikuti syariat siapa? Karena Nabi tidak turun lagi. Ya, mau tidak mau ya kita harus mengikuti syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dijelaskan di dalam ya kitab Al-Futuhat, misalnya nanti ada Nabi Isa yang turun kembali ke bumi, itu pun tetap berpegang pada syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang ngaku-ngaku wali, gitu ya.
sholatnya enggak jelas, apa banyak kelas, tapi merasa memiliki makom tertinggi. Jadi ini menurut ilmu, ya menurut ilmu bukan saya, ini kok tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para mursyidin dan ulama-ulama muhakkikin. Jadi ulama-ulama muhakkikin, ulama mursyidin yang menjadi rujukan dalam dunia tasawuf, yang masyhur, ya nama besarnya, yang masyhur nama kebesaran sampai sekarang, ya itu yang prakteknya ya tertib di dalam syariat zahir dan batin. Wa qad jarabu, dan ketika para salik itu benar-benar mengamalkan dan merasakan, ya, merasakan perut lapar 10 hari nggak makan nasi, nggak makan apa misalnya daging atau ikan, itu benar-benar merasakan dan efeknya juga akan merasakan, ya. Bahwa jadu, maka mereka menemukan an-nur, cahaya, kullahu, semuanya. Jadi kalau para salik, ya dalam praktek tirakatnya atau riadah mujahadahnya itu sesuai dengan aturan syariat, pasti dia akan juga menemukan nur ilahiyah, cahaya-cahaya ilahiyah yang dia rasakan. Oh, ternyata manfaatnya seperti ini. Oh, maksudnya ini. Oh, jadi ini yang disebut dengan mendapatkan asror ilahiyah. Wal khaira, dan kebaikan fi khuluwil batni, di dalam mengosongkan perut itu. Jadi bukan berarti harus kelaparan, itu ya tidak, ya dalam posisi perut itu ya tidak terlalu kenyang dan juga tidak terlalu lapar. Sebab kalau terlalu lapar juga nggak nyaman juga, terlalu kenyang juga sama nggak nyaman juga, ya. Lapar tapi lapar dalam batas yang dia itu masih enjoy gitu. Tapi kalau lapar menyakitkan, itu justru madorot, ini bahaya gitu. Jadi laparnya tetap lapar nyaman dalam melakukan aktivitas itu yang nggak ada madorotnya. Jadi jangan sampai dipahami harus lapar kemudian laparnya itu madorotnya membahayakan kesehatannya dirinya. Ini berlawanan dengan maqasidus syar'i, hifdzun nafas, ya, menjaga jiwa. Hatta innahum, sehingga sesungguhnya mereka qalu, mereka berkata, fil misli, pada ya kasus yang sama, ya, as-sa'iru fi tobli, yaitu, jadi ini perumpamaan diibaratkan apa yang ada pada fit tobli itu kendang. Jadi zaman Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini alat kendang itu sudah ada, yang dalamnya itu kosong, kemudian atasnya ditutup dengan kulit, ya itu. Kemudian ditabuh keluar suaranya. Nah, ini sebagai sebuah perumpamaan. Ya, kita disuruh melihat sebuah perumpamaan, yaitu kendang. Apa sisi positifnya kendang? Innama kana sautuhu qawiyan, sesungguhnya ada apa suaranya kendang, qawiyan menjadi kuat, ya, di tabuh itu terdengar suaranya kencang, ya. Juhurian, dan suara nyaring gitu. Kenceng terus nyaring gitu. Likaunihi, karena keberadaannya kendang, khaliyul jaufi, yaitu kosong rongga tengahnya.
Jadi ini hanya sebuah analog yang dibuat oleh mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bahwa suara kendang yang nyaring ya itu disebabkan karena khaliyul jauf, ya di dalamnya itu kosong. Itu. Bagaimana kalau terisi? Ya pasti berbeda. Nah ini perumpamaan. Kalau seorang salik posisi perutnya itu ya tidak terlalu kenyang, ya potensi mendapatkan anwarul ilahiyah itu cukup mudah, gitu. Karena perutnya dalam keadaan ya tidak terlalu kenyang atau lapar. Tapi sebaliknya kalau perutnya itu terlalu kebanyakan isi, nah, maka diibaratkan pasti suaranya nggak nyaring. Dengan kata lain, pasti ya nur ilahiyah juga akan terganggu, ya tidak bisa masuk karena perutnya dalam keadaan kenyang. Ini maksudnya perumpamaan ini sebagai sebuah rasionalisasi, ya argumentasi tentang pentingnya mengosongkan perut. Oh ternyata perumpamaan ini ya masuk akal juga, bisa diterima. Itu kuat intaha. Wa qalu, dan mereka berkata, yaitu para ulama tasawuf, ulama muhakkikin, ya, yang bagi sepantasnya lil alim, bagi orang yang alim, alla yashba'a, supaya tidak kenyang, qotun, sama sekali. Jadi ini makalah mu'alif. Jadi yang bagi lil alim alla yashba'a, hendaklah bagi orang yang berilmu tidak terlalu kenyang. Gitu ya. Artinya ya makan tetap makan, tapi ya dari sisi porsinya, ya kemudian dari tingkat rutinitasnya ya perlu ada pengurangan, ya, supaya perut ini bisa tidak terlalu kepenuhan. Allah yashba'a qotun. Itu. La siyama, terlebih ayyamat ta'lifi, ya terlebih pada saat dia sedang menulis buku, menulis kitab. Ya kalau sekarang ini ya menulis tesis, menulis disertasi, menulis jurnal, ya kontekstualisasinya seperti itu. Ya pada saat nulis disertasi, nulis jurnal, kalau perut dalam keadaan kosong itu pasti ada ide-ide baru, ya ada kecerdasan-kecerdasan ilahiyah yang di luar kecerdasan akliyah. Itu sering muncul. Itu wadhalika, dan demikian itu li'alla yahjuba, supaya tidak terhijab angkamalil fahmi, dari kesempurnaan paham. Jadi orang paham ilmu itu ada kalanya dengan cara membaca. Itu pertama membaca. Kedua ada caranya dengan menganalisa, ya menganalisa. Kemudian yang ketiga ada kalanya ilham, atau yang disebut ilmu yang bersumber dari ilahiyah, atau yang disebut dengan laduni. Gitu. Jadi ada kalanya dapat ilmu melalui baca dulu baru paham. Ada kalanya dia melakukan analisa, tafakur, ya, melakukan studi komparatif, ya, kemudian akhirnya menemukan hal-hal baru. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan asror ilahiyah, atau yang disebut milladunna ilman, mendapatkan sumber akses ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Nah, ini yang disebut kamalil fahmi. Kenapa ulama-ulama terdahulu hebat ya, memiliki karya-karya yang hidup sepanjang masa ya, seperti Ihya Ulumuddin ya, seperti kitab-kitab Syekh Abdullah Asy'arani ya, ulama-ulama seperti Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan ulama-ulama seperti Imam Syafi'i dan lainnya ya. Itu karena proses penulisannya dibarengi dengan riyadhah itu. Fil Qur'ani, baik di dalam Quran, wal hadisi, di dalam hadis itu. Jadi interdisipliner, studies ya. Baik sedang menulis tentang Al-Quran, menulis tentang hadis, wal fikhi, menulis tentang fikih ya, wa ghairi dzalik dan lainnya, menulis tentang tasawuf ya, menulis tentang hal-hal yang sifatnya baru gitu. Itu masuk semua itu. Gitu. Fa inna fahma syai'an, maka sesungguhnya pemahaman orang yang dalam keadaan lapar ya, sab'an, orang yang keadaan perutnya kenyang, yakunu ada apa pemahamannya dhaifan, itu lemah jiddan banget. Jadi orang yang banyak makannya ya, itu menurut penjelasan di sini yakunu dhaifan jiddan, pemahamannya itu low itu ya rendah, low bed ya, low, jadi enggak fast, enggak cepat gitu. Nah, ini yang salah satu faktornya karena terlalu kenyang. Waman sakka, waman sakka, dan barang siapa ragu ya, ini mu'alif memberikan tantangan ya, bagi orang yang tidak menerima teori-teori tentang manfaat dari perut lapar ya, yang sudah disampaikan oleh mu'alif tadi, itu enggak relevan zaman sekarang gitu. Ya. Maka boleh dicoba gitu, mansaka. Barang siapa ragu ya dengan teori-teori di atas tadi, fal yajrib, maka cobalah gitu. Ya, karena belum pernah mencoba ya tentu beda itu, belum pernah merasakan. Intaha. Ini. Selanjutnya mu'alif menjelaskan waqad adrakna, dan sungguh kami telah menemukan jama'atan jamaah kasyiratan yang banyak, minal fuqara'i, dari orang-orang fakir, kanu, mereka ada radhiyallahu anhum, ala qutami syidqi wal ju' ya. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu menemukan banyak jamaah dari kelompok ahli fuqara itu. Jadi maksudnya begini, yang kebanyakan ya istilahnya mau ngaji ya, terus diberikan pemahaman ilmu itu. Ini kalau dipresentasi itu mayoritas yang hadir di majelis-majelis ilmu itu ya minal fuqara gitu. Kenapa demikian? Ya karena dia perutnya tidak terlalu kenyang, karena nggak ada yang dimakan, ya makan hanya ala kadarnya. Lah, ketika posisi perutnya dalam keadaan tidak terlalu kenyang atau dalam keadaan lapar tadi, nah di situ dia mendapatkan memahami ilmu itu mudah. Gitu. Sehingga posisinya itu untuk membenarkan penjelasan-penjelasan dan uraian dari seorang guru itu mudah sidiknya, mudah membenarkannya. Itu walju, dan dia dalam keadaan lapar. Itu. Kenapa kalau orang kaya kok susah ya ngaji misalnya? Ya ada juga banyak yang rajin tapi kok jarang. Ya karena tadi kalau perutnya
ya terlalu penuh, full tank terus, ya, itu pasti dorongan nafsunya ke pengajian itu agak berat. Pasti maunya jalan-jalan yang enjoy dan jalan-jalan ke tempat maksiat. Karena itu sudah hukum, ya, perut kenyang, ya pasti nafsu ini akan menguasai. Ditarik ke masjid, ditarik ke tempat pengajian berat. Tapi ketika ditarik ke tempat-tempat yang kongko-kongko, ya, tempat-tempat maksiat, enteng. Kenapa? Ya karena ada tarikan tadi, ya, hawa nafsu yang ada di dalam dirinya itu. Hatta kana, sehingga ada ahaduhum, salah seorang dari mereka, la yadkhulu, tidak masuk al-khola'a, di WC, illa kulla sab'ati ayamin, kecuali tiap 7 hari, marotan sekali. Jadi ada di antara para sufi terdahulu, yaitu ke kamar kecil itu, ya, atau kamar besar BAB itu, ya paling enggak seminggu sekali, ya. Ya saya kira bisa dipahami, ya, ketika orang sedang suluk kemudian makannya dibatasi, ya, hanya makanan-makanan tadi yang saya uraikan di atas, ya tentu sudah pasti perutnya dalam keadaan kecil, dan ya untuk BAB itu ya paling seminggu sekali, ya, karena suplai makanan itu terkontrol gitu. Kenapa demikian? Hayaan, karena malu, minallahi, dari Allah Ta'ala Maha Tinggi. Jadi kalau orang yang sering ke WC itu, ya karena berarti harus ada yang dibuang gitu. Itu kenapa harus ada yang dibuang? Berarti ya suplai makanan yang masuk terlalu sering, terlalu penuh, over capacity gitu. Sehingga harus ada yang dikeluarkan. Nah ini bagi para sufi, bagi pasarik malu kalau keseringan ke kamar mandi, ke WC. Ayak surah taruduta hadim al-khola, yaitu bolak-balik mundar-mandir ke WC itu bagi para sufi itu sangat malu, ya. Dan ini juga bisa dirasakan pada saat seorang salik misalnya suluk 10 hari, ya, bulan Muharram atau Rajab, itu juga apa yang dijelaskan di sini hampir persis yang dirasakan, ya. Paling seminggu itu baru istilahnya ke kamar, ke khola, ke WC, ya, untuk BAB itu, karena ya suplai makanan terbatas, tidak seperti di luar suluk gitu. Wa huwa maksuful aurat, dan sedangkan dia dalam keadaan terbukanya aurat, wantaha, dan selesai, amar Syekh Tajuddin, memerintahkan siapa? Syekh Tajuddin Adzakir rahimahullah, ila annahu syara yatawaddu fi kulli 12 yawman marratan. Ya, ini dijelaskan bahwa Syekh Tajuddin Adzakir itu beliau wudu fi kulli 12, dalam setiap 12 yauman hari, 12 hari itu marotan sekali. Jadi luar biasa, ya, wudu ini seorang yang luar biasa ini, ya, artinya kita jangan lantas tidak berproses kemudian pengen ikut, ya, nggak mungkin bisa. Ini pasti proses latihannya itu cukup panjang, nggak bisa ujuk-ujuk langsung 12 hari, itu nggak bisa, ya. Pasti berproses, akhirnya perut sudah dalam keadaan mengecil, ya, kemudian akhirnya posisinya dalam keadaan suci, ya, itu misalkan dia di masjid, di tempat kholwat, kalau duduknya itu mutamakin, ya, istilahnya duduknya itu duduk yang menetap, yang posisinya itu menutup pintu dubur, nah itu sekalipun tidur menurut mazhab Syafi'i kan boleh gitu. Karena yang dianggap tidur membatalkan itu kalau posisinya tidurnya terlentang. Nah, kenapa? Karena pintu udara
yang di belakang itu enggak ketutup, potensi untuk keluar udara itu sangat mungkin terjadi gitu. Wa kana Sayyidi Al-Sahawi wa huwa a'lam bis-shawab. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa mengambil ya keteladanan, ya paling tidak ya kita bisa menghidupkan kembali dengan mengurangi ya dengan cara puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kita bisa mengamalkan dan melaksanakan yaitu riyadhah yang sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.